Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama aku Ratu EKBKJ tentunya di channelnya Ratu EKBKJ. Ya guys, mumpung hari ini tadi tuh aku habis bangun tidur ya. Jadi ini tuh sekitar jam 3-an aku baru bangun tidur. Jadi gabut mau ngapain. Jadi aku pengen ketemu sama kalian tentunya guys. Untuk kali ini aku lagi pengen bahas yang santai-santai aja ya. BTW sekarang aku lagi minum kopi. Nikmat. Aku mau ngomongin yang santai-santai aja guys ya, berhubung lagi minum kopi. Jadi aku kepengen ngevlog dan bahas tentang kopi. Jadi gini guys, kenapa sih aku suka banget sama ngopi? Terus kalian pasti juga banyak yang ngopi kan? Tapi kalian sadar nggak sih guys, kalau sebenarnya kopi itu tuh nggak sekedar buat minuman atau enjoy doang sih. Karena kopi itu memiliki berbagai manfaat yang itu tuh sangat baik buat kita tahu. Kita ketahui kalau kopi, minum dulu guys. Kopi itu guys memiliki kandungan kafein, dimana kandungan kafein itu memiliki berbagai manfaat bagi organ tubuh kita gitu. Nah, kalau banyak orang tahu kalau kopi itu bisa bikin kita itu jadi lebih terjaga, nggak gampang ngantuk gitu ya, bikin kita melek gitu kan. Jadi ketika kita kerja tuh jadi fresh gitu. Sebenarnya nggak cuman itu doang loh guys, ternyata kandungan kafein itu dahsyat banget, banyak manfaat-manfaatnya yang bisa kita peroleh. Nah, jadi kita akan bahas manfaat-manfaat dari minum kopi itu apa aja. Satu, karena kopi mengandung kafein, manfaat kopi yang pertama adalah bisa bikin kita lebih cerdas. Ya bener. Jadi kopi itu bisa memberikan suplemen daya kerja pada otak itu lebih optimal. Jadi daya kerja otak seseorang yang mengkonsumsi kopi, artinya di sini kopi yang murni ya guys ya. Kalau yang instan kita minum itu kan lihat-lihat itu komposisinya benar-benar murni kopi nggak sih gitu. Kalau yang kopinya asli gitu ya, itu bisa bermanfaat untuk kinerja otak, jadi untuk kecerdasan. Bahkan kopi itu bisa membuat kita lebih daya ingatnya tinggi gitu dengan mengonsumsi kopi gitu sebagai minuman kita. Bahkan dalam dunia medis kopi juga itu bisa untuk menghindari Alzheimer. Alzheimer itu kayak semacam gangguan otak gimana yang menyebabkan kepikunan di ini. Jadi kan pikun itu sebenarnya datangnya ketika seseorang itu sudah menginjak ke apa ya, ke usia lanjut gitu, usia tua gitu ya kan. Nah, tapi Alzheimer itu dimana orang mengalami kepikunan tapi masih usia muda. Nah, itu bisa dicegah dengan minum kopi dengan kandungan kafein. Terus manfaat yang kedua adalah bisa bikin terjaga ya, seperti yang udah kita ketahui selama ini bahasanya kopi itu bikin kita melek gitu, lebih fresh, jadi nggak gampang ngantuk. Jadi ketika kita bekerja itu bisa lebih konsentrasi kayak gitu. Terus manfaat kopi yang ketiga guys, manfaat kopi yang ketiga itu, minum dulu guys. Manfaat kopi yang ketiga ya guys, jadi kopi itu ternyata bisa bikin detoksifikasi. Loh kok gitu? Iya, ternyata kafein itu, kandungan kafein itu yang kita minum, yang itu kafeinnya asli ya guys ya, nggak tercampur dengan bahan kimia, itu bisa melunturkan racun-racun di dalam tubuh kita. Nah, apakah tubuh kita punya racun gitu ya? Bisa. Gimana tubuh bisa menghasilkan racun? Ketika kita memakan makanan yang instan, itu kan tercampur dengan bahan-bahan kimia. Nah, itu sebenarnya ada zat-zat racun yang kita makan. Nah, itu dapat dilunturkan, diminimalisir gitu ya, didetoksifikasi racunnya dengan kafein. Terus
misalnya di dalam tubuh kok bisa ada racun gitu, kok perlu detoksifikasi lagi tuh gimana. Nah misalnya juga ketika kita makan, nah makanan yang masuk ke dalam usus kita itu ketika itu misal kita makan menjelang tidur gitu ya, setelah kita makan itu tidur, maka usus itu tidak bisa menggiling atau memproses makanan. Nah makanan dan yang tidak bisa tergiling di dalam usus itu dia akan mengendap dan lama-lama membusuk, dimana zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan itu gitu dia akan bisa menjadi racun. Nah itu perlu didetoksifikasi. Kalau selama ini itu detoksifikasi itu yang bisa banyak dipakai dengan vitamin C. Jadi kayak kita konsumsi jeruk nipis ataupun vitamin C yang dalam bentuk tablet. Nah selain itu ternyata kafein juga bisa buat detoksifikasi itu tadi. Makanya guys, kenapa ketika seseorang sembelit gitu ya, ketika seseorang sembelit itu dia susah BAB gitu, kenapa kok kentut doang, terus baunya nggak enak, terus di perut itu sesak. Nah itu tuh artinya bahwasanya perut kita itu makanannya tuh dia lagi mengendap, dia nggak terproses. Harusnya kan makanan itu kalau terproses oleh usus ya kan, dia akan terjadi metabolisme guys, jadi mengubah makanan menjadi energi. Nah ketika makanan itu mengendap, dia tidak bisa diproses, maka dia tidak bisa berubah menjadi energi yang membuat kita lebih dibutuhkan badan untuk beraktivitas. Oleh sebab itu ketika makanan nggak kegiling, nggak keproses oleh usus, dia akan mengendap di situ, lama-lama membusuk, dan itu membuat perut kita begah, terus kita kentut-kentut. Nah salah satunya makanya kita bisa atasi dengan minum kopi guys. Walaupun gak cuman kopi ya guys, ada bisa juga pakai vitamin C dan sebagainya, tapi kopi itu ternyata juga bisa buat detoksifikasi. Terus minum kopi juga itu bisa buat bikin kita ternyata itu untuk diet guys. Kenapa kopi bisa buat bikin diet? Karena ternyata kopi itu bisa membakar lemak ya. Kopi kandungan kafein itu dia bisa membakar lemak yang ada dalam tubuh kita, melunturkan. Makanya kenapa orang yang kayak ngopinya banter gitu ya, kayak ngopinya banter terus dia ngopinya itu nggak pakai gula kan. Kalau pakai gula itu kurang efektif jadi kinerjanya kak. Jadi kalau mau bikin diet ya jangan pakai gula atau gulanya dikit aja kayak gitu. Termasuk sebenarnya nggak cuma kopi sih guys yang mengandung kafein, itu teh hitam juga. Jadi teh hitam itu juga bisa buat melunturin lemak ketika kita nggak pakai gula minumnya kayak gitu. Jadi gitu aja kali guys ya, aku ngajak kalian buat ngobrol yang santai-santai aja, karena aku masih mood aku buat ngobrolin yang serius masih belum masih belum feel. Sebenarnya kalau daftar list ide-ide aku tuh banyak guys. Jadi aku tuh kalau setiap malam selalu kebanjiran ide, makanya aku kadang tuh kalau malam itu mesti kayak bangun tengah malam gitu, kebanjiran ide. Kadang aku self talk sendiri itu dari hasil ide aku itu ya. Kadang aku bikin konten web, kadang bikin konten YouTube, kadang aku self talk sendiri gitu. Self talk tuh apa? Self talk tuh artinya adalah berbicara dengan diri sendiri. Kalau di psikologi itu jadi gini guys, mau aku kasih tahu ya, orang berbicara pada diri sendiri itu ada gitu ya, ada. Jadi itu sebenarnya bukan sebuah keanehan. Jadi gini, itu di teori ada 3 teori dalam sudut pandang. Di teori psikologi ada, di teori bahasa Indonesia ada, dan di teori komunikasi ada. Kalau dalam pandangan teori psikologi, berbicara pada diri sendiri itu namanya self talk, dan itu tujuannya untuk terapi. Itu untuk penting dalam mengenali diri sendiri, untuk membuat kita itu menjadi punya self esteem. Self esteem itu adalah salah satu komponen yang dibutuhkan oleh psikologis kita supaya kita itu punya penghargaan diri. Self esteem itu adalah penghargaan diri. Jadi orang-orang yang mereka itu bisa percaya diri, bisa fokus dalam mencapai tujuannya, itu perlu self esteem yang tinggi. Kalau orang nggak punya self esteem, dia itu bisa jadi insecure, minder, dan dia nggak bisa mengembangkan potensi dirinya. Nah,
salah satunya untuk bisa meningkatkan self esteem itu adalah sering-sering melakukan self talk, berbicara pada diri sendiri. Terus kalau lagi bicara sama diri sendiri itu yang dibicarain apa kayak gitu ya, banyak. Jadi kita bisa bicara sama diri sendiri itu kalau misalnya kalau lagi ada masalah, kita bisa ngomong sama diri sendiri, aku masalah aku kayak gini, tapi jangan cuma dipikir masalahnya. Jadi kita kayak macam bikin analisis, kalau masalahnya kayak gini tuh kira-kira penyebabnya apa ya, kita telisik. Nah itu kita bicarain sendiri, kayak kita curhat tapi sama diri sendiri gitu loh guys. Terus kita cari solusinya kayak gimana kayak gitu. Terus self talk yang lainnya juga bisa kayak mengenali diri sendiri. Oh, aku tuh bener nggak sih bakat di ini gitu. Aku tuh passion beneran gak sih di ini. Terus kita telusuri lagi dengan rekam jejak kita. Rekam jejak kita itu kita yang paling menonjol, yang paling dianggap ahli, yang paling sering berprestasi itu dalam hal apa. Jadi kita bisa self talk dalam rangka mengenali potensi diri. Self talk dalam hal yang lain juga bisa. Misalnya kita, kalau aku sering gini guys, jadi aku sering kayak tengah malam itu kan kebanjiran ide gitu, wow ide banyak atau gitu, kayak misal kata pemikiran. Nah itu self talk terkait argumentasi atau perspektif kita dengan diri sendiri juga bisa. Itu juga bisa sebagai sarana self talk. Jadi kayak misalnya kayak orang diskusi gitu, tapi diskusinya sama diri sendiri gitu. Jadi kayak gitu. Itu disebut self talk guys. Nah kalau di teori psikologi kan disebutnya self talk. Kalau di teori bahasa Indonesia beda lagi guys. Kalau di bahasa Indonesia itu dia disebutnya adalah senandika, kalimat senandika. Kalimat senandika itu adalah kalimat yang digunakan untuk bicara dengan sendirinya. Contoh kayak gini, waduh aku tadi ketinggalan tasnya. Nah itu ada salah satu kalimat senandika. Bedanya kalau sama psikologi itu gini, kalau psikologi itu membicarain tentang orang yang bicara sendiri itu dalam rangka untuk kebutuhan kebutuhan self love, kebutuhan self esteem dalam mengenali diri sendiri, potensi diri. Jadi cenderung pemaparan yang banyak, ngomongnya banyak sama diri sendirinya gitu kalau self talk. Nah kalau senandika itu ngomongnya dikit-dikit, ngomong diri sama diri sendiri, tapi yang itu kalimat yang pendek-pendek. Contoh kayak, aku tadi naruh di tas gimana ya. Nah itu nggak ngomong sama orang, tapi ngomong sama sendiri-sendiri. Misalnya lagi lupa naruh tas gitu, tasku tadi taruh di mana ya. Nah itu kalimat senandika. Terus bisa lagi misalnya, aku belum makan ya tadi ya. Nah kayak gitu, itu disebutnya kalimat senandika. Jadi kalau bedanya sama self talk, kalau self talk itu dalam deskripsi yang banyak, jadi ngomong sama diri sendirinya itu tuh pemaparan yang banyak banget dalam rangka ya untuk tadi kan, bisa untuk self love, self esteem, untuk meningkatkan potensi diri. Tapi kalau senandika itu cukup dalam bentuk kalimat yang singkat-singkat, yang biasanya itu cenderung kayak misal lagi lupa, nggak bawa apa, lagi misal belum makan, belum minum. Terus misal lagi juga bisa kayak gini kalau kalimat senandika, saya kebelet BAB kayak gitu, tapi bicara sama diri sendiri, nggak sama orang lain. Itu disebutnya kalimat senandika. Terus yang ketiga, ngomong sama diri sendiri itu ada dalam teori komunikasi, namanya adalah interpersonal, kalau nggak salah interpersonal ya. Nanti bisa di cross check mungkin anak komunikasi ya, karena saya kalau background itu gini, kalau background profesi, karena saya cyberpreneur dan sektornya itu ada unsur penulisan, jadi alhamdulillah saya mahir di bidang bahasa Indonesia itu. Kalau background pendidikan saya tasawuf psikoterapi, itu adalah cenderung ke psikologi. Nah, bagi anak yang komunikasi mungkin kalau ini bisa di cross check nanti ya, yang teori komunikasi benar atau enggak. Kalau di teori komunikasi itu bicara sama diri sendiri, kalau nggak salah itu disebutnya interpersonal. Jadi membuat sebuah pembicaraan yang itu untuk dirinya, untuk inter itu kan ke dalam kan, interpersonal, jadi ke dalam dirinya gitu. Jadi kayak kalimat-kalimat yang dia untuk misal kata
kayak misal komunikasi ke diri gini, kamu bisa Eka dengan pekerjaan ini, misalnya kamu bisa Eka dengan pekerjaan ini kayak gitu. Jadi sekarang kamu harus, misal gini, sekarang kamu harus jalan Eka gitu, tapi si Eka itu adalah dirinya sendiri gitu, dia ngomong sama dirinya, interpersonalnya gitu. Mungkin gitu aja kali guys ya, kita ketemu hari ini. Halo guys, BTW aku lagi sama Cubi juga guys. Halo guys, cium Cubi dulu. Sekian dulu guys ya ketemunya sama aku, kasih saran guys, kira-kira aku bisa kasih konten apa buat kalian, support aku buat biar aku bisa produktif ya guys, berjumpa sama kalian semuanya, buat bisa memberikan manfaat yang menginspirasi buat semuanya. Karena Ratu Eka BKJ, ratunya humanisme dan idealisme, dan juga Super Eka solusi hadapi masalah tanpa gelisah, dan Eka BKJ solusi kerjasama. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, aktifin tombol loncengnya, share sebanyak-banyaknya, dan terus dukung Ratu Eka BKJ tentunya di channelnya Ratu Eka BKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.